Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kalau tidak percaya engkau akan dihukum. Firman Allah sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus juga berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus juga berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita, kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, selain di dalam nama Yesus itu. Dengan hati percaya kita dibenarkan, dengan mulut mengaku kita diselamatkan. Mulut mengaku tentang apa? Tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini dalam menjalankan tugas dan aktivitas kita. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk bergerak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat dalam Ester 2 ayat yang ke-7 dan ke-9. Mordekhai itu mengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok rupa perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekhai. 9. Maka gadis itu pun sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayang, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Wah, puji Tuhan. Ini Ester, judulnya Ester si wanita hebat. Pameo berkata bahwa dunia ini digerakkan oleh para pria, dan para pria digerakkan oleh para wanita. Di balik kesuksesan seorang pria ada wanita hebat di belakangnya, termasuk yang saat ini kita pelajari. Seorang yang hebat, wanita hebat, namanya si Ester. Mari kita lihat sejenak mengapa dia dikatakan hebat. Yang pertama, ia memiliki kecantikan sebagaimana pembacaan kita, kecantikan yang luar biasa. Cantik dan perawakannya luar biasa, dan hatinya luar biasa. Jadi antara kecantikan fisik dan kecantikan batin itu terjalin menjadi satu, sebuah keindahan yang sangat luar biasa. Dan ketika terjadi sebuah keindahan yang sangat luar biasa, ini sangat menarik banyak orang sebagaimana firman Allah. Hadasa ini atau si Ester ini, saya tidak ketahui bagaimana latar belakang dia menjadi Ester, tetapi kalau kita dalam Daniel kan itu disebut Daniel itu Belsasar, Hanaya itu Sadrak, Misael itu dikatakan Mesak, Azaria itu dinamakan Abednego. Itu karena Aspenas, kepala istana itu, yang memberikan nama supaya enak di telinganya mungkin, atau supaya bagi dia mudah untuk menyebutnya. Tetapi untuk Ester kita tidak tahu latar belakang kenapa dia berubah menjadi Ester.
Tetapi saya mau katakan kepada kita, dia sangat cantik dalam perawakan, baik parasnya dan hatinya. Itulah sebabnya orang-orang sangat tertarik kepada dia. Bukan hanya itu, sehingga setiap kali orang-orang yang melihat dia itu tertarik, menyayanginya, termasuk itu ya Mordekhai itu ya, diangkat setelah bapak ibunya meninggal dunia, dia yatim piatu, dia diangkat menjadi anak angkat oleh Mordekhai. Dia sudah dibesarkan di masa pembuangan Raja Yehuda, yaitu Zekoi. Alkitab mengatakan di dalam Yekonyo, Raja Yehuda ya, ketika diangkat ke tanah pembuangan. Nah, dia seorang yang luar biasa cantik dan juga hatinya. Dan Alkitab juga sebagaimana yang kita baca, ia seorang yang baik. Jadi bukan hanya cantik hatinya, dia perilakunya juga, karakternya juga baik. Dan itu sebabnya ketika Hegai melihat itu, ketika dia langsung tertarik dan langsung menyediakan 7 dayang-dayang untuk mengurusi dia. Wah, mantap itu. Dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Karena apa? Perilakunya, hatinya yang baik, dan kemudian dia mendapat perhatian dari kepala pengasuh wanita dan menempatkan dia di tempat yang terbaik untuk merawat selama 1 tahun itu. Ya, 6 bulan untuk minyak-minyakan atau itu apa namanya lah, merawat menjadi lebih cantik lagi, supaya nanti ketika raja melihat, wow, karena pasti selama setahun itu akan ada cerita menarik tentang itu ya. Nah, itu sebabnya Ester, si wanita hebat ini, sangat mendapat tempat di hati para yang mengenal dia. Dia juga, ia seorang yang taat. Ia taat kepada Mordekhai, ayah angkatnya itu. Ya, Anda bisa baca dalam Ester 2:10. Dan dia juga taat kepada Hegai, penjaga para perempuan itu. Sehingga apa saja yang dikatakan Hegai, itu yang dipikirkannya. Coba saya baca ini yang ke-15, ini penting. Saya berpikir ini penting. Ayat 15. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekhai, yang mengangkat Ester sebagai anak, ia mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan itu. Sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi di pikirannya nggak ada. Apa yang dikatakan oleh Hegai dia taati. Kamu gini-gini, kalau kamu bertemu dengan raja begini-begini. Wah, itu dia di sini. Dia memang seorang yang taat. Wah, itu sangat luar biasa itu. Dan membuat dia mendapat perhatian yang serius. Kasih sayang dari para dayang-dayang, kasih sayang dari kepala perempuan istana. Kan ada banyak orang itu yang diperhatikan, bukan 1-2 orang. Bayangkan dari 127 daerah, 1 orang saja mengirim 1 daerah. Wah, itu sudah 127. Tapi di mata Hegai, ketika dia melihat perilaku hidup daripada dia tertarik dan dia menyisikan langsung si wanita ini, karena dia mendapat kasih sayang dari Hegai ini, dan langsung memberikan dayang-dayang terbaik untuk mengurus dia.
Wah, dan si Esther ini pun dengan taat, tidak ada pemberontakan, tidak ada celaan. Dia melakukan seperti yang dikehendaki oleh Hegai, karena dia tahu bahwa Hegai adalah kepala perempuan yang sudah berpengalaman melihat orang-orang bagaimana supaya lulus dalam pengujian. Saya yakin dan percaya ketika Wasti dipilih pada waktu itu dia kecewa, ya, karena nggak sesuai dengan dan apa yang terjadi, ya akhirnya terjadi pergantian karena dia nggak taat, nggak dengar-dengaran. Ya memang cantik luar biasa si Wasti ini kan gitu kan. Tetapi karena dia tidak mau dipanggil orang raja, akhirnya dipecat dia jadi ratu dan dicari lagi. Dan kemudian melihat si Hegai ini, melihat si Esther atau si Hadasa ini, dia langsung tertarik dan dia lakukan yang terbaik. Dan disinilah terbukti yang mau saya katakan yang terakhir, kehebatan dari seorang Hegai. Anda tahu setelah raja menerima Esther sebagai ratu, apalagi setelah dia mendapatkan kedudukan bersama dengan Mordekhai itu menjadi perdana menteri kerajaan, itu sangat-sangat menjadi luar biasa. Tetapi saya tidak sedang menceritakan itu, tapi saya sedang menceritakan ia yang terakhir, ia seorang yang peduli. Saya mau baca dulu ayat yang ke-16. Dari pasal 4 ayat yang ke-16 demikian bunyinya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kita sudah tahu kenapa hal ini dilakukan, karena adanya Mordekhai yang sedang prihatin dengan nasib bangsanya. Lalu kemudian dia menaruh atau berkabung, ya, dengan tidak berpakaian, menaruh, biasanya berkabung itu ada debu dan tinggal di situ. Lalu kemudian dia tidak bergerak dari pintu istana. Lalu orang menarik perhatian orang dan dia dilaporkan kepada Esther, dan Esther mengatakan kan apa, diberi pakaian tapi dia nggak mau memakai. Lalu kemudian dia mengirimkan utusan, kenapa seperti itu. Lalu dibilang bahwa Hegai mengalami istilahnya kesusahan yang sangat luar biasa karena bangsanya akan dihancurkan. Termasuk dia kan, karena dia itulah selama ini mengapa Hegai mengatakan kepada Mordekhai, kepada Esther supaya jangan memberitahu kebangsaannya. Dan itu dijaga ketat oleh Esther dan dia taat betul. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah dia mengetahui latar belakang, wah ini nggak main-main ini. Dia care, dia peduli terhadap nasib bangsanya karena melibatkan dirinya juga sekaligus. Walaupun hukum Media Persia itu memang galak itu. Kalau sudah dilakukan dan kalau raja tidak menunjukkan tongkatnya itu, lalu bisa dipegang, itu mati dah dia. Dan itulah alasan mengapa dia tidak berani menghadap. Tetapi karena sikon yang begitu luar biasa, pada akhirnya dia mengambil sikap dan menyuruh seluruh rakyat untuk berpuasa bagi dia. Sehingga 3 hari ke depan saya akan menghadap raja. Tapi berpuasa semua. Wow. Termasuk dia dan dayang-dayangnya pun akan berpuasa. Ini baru hebat. Sikap kepeduliannya menantang maut. Karena dia bilang, kalau terpaksa aku mati karena memperjuangkan ini, biarlah aku mati. Saya belum menyebut dia soal wanita hebat sang pemberani. Karena keterbatasan waktu.
Tapi saya mau katakan kepada kita, dia wanita yang sangat luar biasa. Dan dia berani menantang badai sekalipun nyawanya taruhannya. Dan tapi akhirnya dua puasa mereka tidak sia-sia. Dua bangsa bangsa Yahudi pada waktu itu tidak sia-sia. Dan pada akhirnya raja berkemuran. Setelah 3 hari dia masuk, raja juga sok kaget. Ya saya juga heran, ada 30 hari raja tidak melihat istrinya. Aduh ini. Ya tapi ya begitulah peraturan. Peraturan yang harus ditaati, tidak terkecuali siapapun. Karena itu merupakan undang-undang. Itu sebabnya kalau terpaksa aku mati, aku mati. Karena kepeduliannya terhadap bangsa itu. Dan kita tahu pada akhirnya yang merencanakan pembunuhan itu disulahkan. Dan bukan hanya dia, sebenarnya saya ingin membawa ini, tapi mungkin beberapa hari ke depan. Apa yang kamu tabur itu akan kau tuai. Kau mau menggantung orang, kau juga digantung orang. Siapa yang, apa itu istilahnya? Ini loh, siapa menggali lubang dia terperosok sendiri ke dalamnya. Tapi belum sampai di situ. Nah, jadi karena kepeduliannya dan pada akhirnya raja berkenan, dan kemudian dengan segala kekuatan yang daripada power dari ratu, dan pada akhirnya dapat menyelamatkan, walaupun mereka harus berperang, karena tidak boleh, ya, tidak boleh undang-undang yang sudah dimateraikan oleh raja dibatalkan begitu saja. Dan itu harus terjadi. Dan kemudian dibalas dengan susulan, mereka boleh mempertahankan harta bendanya, hidupnya. Dan kemudian kita tahu kenapa sampai begitu bisa mengalami kemenangan. Karena kemudian raja mendapatkan gelisah pada malam hari, dan kemudian paginya dia berkata, ada apa ini? Lalu dilihat siapa buku sejarah istilahnya bagi mereka. Jadi dapatilah ada orang yang merencanakan pembunuhan terhadap dia, lalu kemudian dia tidak diberikan anugerah apa-apa. Begitu saja berlalu. Tapi hari itu, ketika dia dilihat ada orang yang membunuh dia, yaitu Bigtan dan Teresi, kemudian raja mengatakan kepada, pada itu pagi-pagi siapa datang juga untuk orang yang raja berkenan apa? Wah, dibilang begini, harus diarak, harus diberikan posisi yang terbaik dan lain sebagainya. Dan lakukan itu terhadap Mordekai. Dan itulah sebabnya setelah itu terjadi hal terbalik, ya. Dan kemudian bangsa Yahudi, dan itu ketika Mordekai menjadi perdana menteri, itu nggak main-main, ya. Jadi semua bupati, semua yang ada di wilayah manapun di 127 negeri itu tunduk. Dan itu sebabnya para bupati, membantu orang-orang Yahudi pada waktu itu sehingga mereka memperoleh kemenangan. Ya, kalau tidak dibantai si Mordekai juga. Dan pada akhirnya ratapan mereka diubah menjadi sukacita yang luar biasa. Dan kalau saja Esther tidak peduli, seperti dia bilang, Mordekai bilang, jangan pikir karena engkau menjadi ratu di situ engkau akan selamat. Dari tempat lain juga akan datang pertolongan kepada kami. Tapi Tuhan sudah engkau sudah ada di situ. Kalau dengan maksud yang sudah ditentukan itu, engkau ada di sana untuk menyelamatkan bangsa ini. Dan itu memang betul. Karena dia peduli, maka selamatlah bangsa itu. Perlunya kita peduli terhadap sesama kita, terhadap orang-orang di sekitar kita. Makanya Tuhan sangat peduli terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang yang menderita, terhadap orang-orang yang papa, terhadap orang-orang yang sakit. Doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang peduli, yang ingin rindu selalu mengangkat harkat martabat manusia untuk lebih baik dari sebelumnya.
sehingga mereka mendapat yang terbaik dengan pertolongan yang kita berikan kepada mereka. Jadilah wanita-wanita hebat yang sungguh dapat dibanggakan. Kalau engkau menjadi istri seseorang, dibanggakan suamimu. Ingat, dunia ini digerakkan oleh lelaki, tetapi lelaki digerakkan wanita. Dan itu sebabnya di balik kesuksesan seorang pria, ada wanita hebat di belakangnya. Saya berharap setiap pasangan kita adalah orang-orang yang hebat bagi mereka yang sudah berkeluarga. Doa dan harapan saya, sehingga kita mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Kalau belum, berdoalah, menangislah kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong engkau mendapatkan yang terbaik. Karena orang percaya tidak boleh berpisah, tidak boleh bercerai. Berdoa supaya terjadi sebuah gerakan dan orang-orang meniru kasih khotbah ini supaya ditiru, supaya mereka menjadi orang-orang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami para wanita, mungkin juga para pria yang mendengar, mereka bisa seperti Mordekhai dan seperti dalam cerita ini, dan juga si wanita-wanita seperti Esther. Mereka menjadi orang-orang hebat yang memperdulikan bangsanya. Dan terima kasih Tuhan, bagi mereka-mereka yang sakit, ulurkan tanganmu menjamah mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit mereka aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilurmu mereka sembuh, oleh kuasamu mereka sembuh dalam nama Yesus. Bagi engkau yang mengalami pergumulan berat, datang pada Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Firman-Mu berkata, bersuruh kepadaku pada waktu sekarang, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan engkau. Dan kami percaya engkau akan meluputkan mereka-mereka yang sedang meratap tangis ini Bapa di surga. Sama seperti engkau mengubah situasi orang-orang Yahudi yang berada hampir-hampir dimusnahkan. Tapi Tuhan itu begitu baik. Adanya orang-orang yang berdoa dan berpuasa kepada-Mu Bapa di surga. Terima kasih, dan pada akhirnya kelepasan datang dari Tuhan. Dan itulah sebabnya kami berdoa, kelepasan juga datang kepada mereka oleh karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarkan mereka memuliakan Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.